Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luci Nurfadila, nomor stambuk F2019-01101. Saya dari kelas C3, Prodi S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas obat antibiotika. Yang pertama, pengertian antibiotika. Antibiotika adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dalam kadar rendah yang mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Pun beberapa penggolongan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitas. Yang pertama, antibiotika dengan spektrum luas, efektif baik terhadap gram positif dan gram negatif, contohnya turunan tetrasiklin dan turunan amfenikol. Yang kedua, antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram positif, contohnya bacillus dan erythromycin. Yang ketiga, antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram negatif, contohnya colistin dan sulfomycin. Yang keempat, antibiotika yang aktif terhadap jamur, contohnya griseofulvin dan antibiotika polien. Yang kelima, antibiotika yang aktif terhadap neoplasma atau anti kanker, contohnya actinomycin dan bleomycin. Yang pertama adalah turunan amfenikol. Turunan amfenikol adalah antibiotika yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya, merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Adapun mekanisme kerjanya yaitu mekanisme kerja antibakteri adalah dengan menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida. Setelah menembus sel bakteri, turunan amfenikol mengikat subunit ribosom secara terpulihkan, menghambat enzim sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Adapun hubungan struktur dan aktivitasnya, yang pertama, rantai samping asli sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Meskipun demikian, pada rantai samping tersebut dapat dilakukan banyak substitusi gugus diklorasetil dengan gugus asiodasetil menghasilkan senyawa yang tetap aktif sebagai antibakteri. Yang kedua, stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri karena kloramfenikol mempunyai dua pusat kiral, maka dapat membentuk 4 isomer, yaitu negatif treo, positif treo, negatif eritro, dan positif eritro. Dari keempat isomer tersebut, yang aktif sebagai antibakteri hanyalah isomer D negatif treo. Kedua, turunan tetrasiklin. Turunan tetrasiklin merupakan turunan oktahidronaftase yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin, sedangkan stereokimianya sangat kompleks karena mempunyai 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Tetrasiklin bersifat amphoter karena mengandung gugus yang bersifat asam seperti gugus hidroksil dan basa seperti gugus dimetilano. Dengan asam kuan tetrasiklin membentuk garam asam yang mudah larut dalam air dan cukup stabil melalui protonasi gugus dimetilano. Garam basa yang dibentuk dengan basa kuat seperti NaOH, KOH tidak stabil dalam larutan air. Siklin mengandung gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekul dan dapat membentuk kompleks dengan gram Ca, Fe, dan Mg. Mekanisme kerja turunan tetrasiklin adalah senyawa bakteristatik karena mempunyai sifat pembentukan kelat. Diduga aktivitas antibakterinya disebabkan oleh kemampuan untuk menghilangkan ion-ion logam yang penting bagi kehidupan bakteri seperti ion Mg. Adapun hubungan struktur dan aktivitas, yang pertama, gugus farmakofor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa semisintetik sansiklin. Sansiklin mengandung struktur yang dibutuhkan untuk pembentukan kelat dan dipandang mempunyai peran penting pada pengangkutan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan penghambat biosintesis protein di dalam sel. Yang kedua, pengaturan linear dari 4 cincin adalah prasyarat untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis. Konfigurasi pusat kiral pada C4, C4A, dan C12A sangat penting untuk aktivitas, sedangkan konfigurasi pada C5A dan C6 kemungkinan dapat berubah-ubah. Sistem phenylketon pada cincin BCD adalah planar yang penting untuk aktivitas, sedangkan cincin AB dapat mengalami perubahan bentuk konformasi.